Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebetulan udah lama ya kayaknya saya nggak bikin konten-konten seperti ini, seperti ngomong langsung seperti ini ya, udah lama banget. Oke, jadi di sini saya mau sharing sedikit mengenai sebuah konten editing video. Jadi membuat sebuah tayangan video yang bisa dibilang seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, perkenalkan nama saya. Ya, perkenalkan gue. Ya, nama saya Budi Pandika. Oke, jadi pakai saya. Nama saya Budi Pandika. Ada yang nonton. Usia saya sekarang 26 tahun dan saya kelahiran Jakarta 13 Februari 1994. Oke. Gantian. Ya, kayaknya udah dihabisin semua. Ya, berarti itu saja ya. Ya. Jadi clone ya. Ada dua diri saya di sana dalam satu ruang video. Nah, terus bagaimana caranya? Apakah menggunakan program-program yang besar atau kamera-kamera tertentu mungkin? Enggak juga. Jadi kalaupun kita tidak memiliki alat yang mumpuni, ya kita bisa menggunakan cukup dengan smartphone aja. Lalu dengan menggunakan program KineMaster dan satu alat bantuan lagi ya, yaitu menggunakan tripod agar hasilnya lebih stabil. Oke, jadi untuk langkah pembuatannya seperti apa bisa disimak berikut ini. Oke, untuk langkah yang pertama kita bisa siapkan smartphone dan juga tripod ya dengan posisi yang sudah disesuaikan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencoba menentukan titik fokusnya dulu. Jadi fokusnya ditahan dulu, di lock istilahnya ya. Jadi di lock dulu, ditekan yang lama di layar sehingga dia mengunci pada posisi yang sudah ditentukan. Nah, jadi inilah kira-kira tampilan dari hasil video yang sudah saya crop ya, sudah digabungkan dari hasil video yang terpisah sebenarnya menjadi satu hasil seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini sebenarnya kalau ini dihilangkan, nih coba saya hilangkan. Nah, sebenarnya ini ya posisinya hanya ada satu orang saja, yaitu sendiri yang sebelah kiri ya, sebelah kiri, tidak ada lagi yang lainnya. Jadi ini sebenarnya tambahan, orang ini tambahan. Jadi ini adalah layer yang ditambahkan. Nah, sebenarnya setelah dari rekaman yang sini saya bergerak lalu berganti kostum, dan kalau dibalikan ke sini sebenarnya ya ada gitu rekaman lanjutannya. Jadi memang posisi kamera saya biarkan terus on biar fokusnya tidak berubah seperti itu. Nah, terus saya rekaman lagi di sini, datang, memang sudah diatur untuk waktunya ya biar sesuai. Jadi disarankan untuk membuat video seperti ini ya kita harus menggunakan skenario. Jadi tidak bisa asal langsung jepret karena biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Kita harus mengetahui timing yang tepat agar posisinya pas seperti itu. Nah, di sini saya duduk dan mulai membuat scene yang bagian sebelah kanan. Jadi seperti itu. Nah, di sini caranya adalah bagian ini saya potong mulai dari sini. Saya potong lalu saya jadikan sebagai layer atau lapisan. Oke, lanjut lagi dari yang sini tadi. Ya, yang bagian ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Sebenarnya mudah. Di sini ada bagian menu yang tengah ini ya. Ketika kita pilih layernya, ketika posisinya seperti ini di bagian bagi layar, nah ini ada panahnya. Kita bisa sesuaikan mau seberapa besar ukuran pemotongannya antara bagian kiri dan kanan. Yang harus diperhatikan adalah lihat posisi bagian
yang sebelah kiri. Jadi ada bayangan di bagian tubuhnya, jangan sampai kepotong gitu, nanti kelihatan nggak natural. Nah, disesuaikan aja. Kalau sudah merasa sesuai, baru checklist seperti itu. Jadi itu langkah yang pertama ya, ketika ingin memasukkan video. Jadi dari rekaman yang tadi, yang paling pertama, lalu dibagi dua, terus yang satu dijadikan layer dan dibagi seperti itu. Nah, sebenarnya ketika sudah dibagi seperti ini, hasilnya tidak terlalu natural. Jadi di sini saya atur lagi, yaitu bagian penyesuaiannya. Jadi di penyesuaian ini pasti diatur lagi. Nggak mungkin nggak, karena biarpun kameranya tetap stay on, fokusnya sudah diatur. Terkadang pencahayaan suka berubah sendiri gitu loh. Untuk beberapa smartphone ya, mungkin ada juga smartphone yang konstan, jadi pencahayaannya tetap. Namun ada beberapa smartphone yang terlalu keras fokusnya, sehingga fokusnya bermain sendiri dan tingkat kecerahannya tuh suka naik turun gitu loh. Jadi itu yang agak hati-hati. Nah, di sini misalnya saya normalkan posisinya. Nah, ketika saya normalkan, di sini kita bisa lihat ada perbedaan nih. Ada perbedaan tuh, belang antara bagian kiri dan bagian kanan. Makanya di sini yang saya atur kecerahannya adalah bukan bagian layer, tapi bagian yang ini nih, bagian yang bagian medianya, bukan lapisan. Kalau media yang lapisan yang diatur, kalau lapisan yang diatur itu biasanya untuk aplikasi yang versi mod ya. Ini karena versi mod, jadi biasanya saya kadang suka ngaco. Ditarik kecerahan jadi putih, ditarik kecerahannya diturunin jadi gelap. Jadi memang nggak bisa konstan gitu, nggak bisa dengan baik. Jadi yang diatur adalah bagian-bagian ini, bagian medianya. Jadi medianya di crop setiap bagian yang mungkin cahayanya suka naik turun. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagian yang ini nih, bagian layernya. Jadi kita menyesuaikan dengan layer. Jadi setiap pergerakan kita lihat cahaya pasti berubah-berubah. Di sini kalian juga bisa lihat cahaya dari posisi yang sebelah kanan itu cenderung berubah-ubah tingkat keterangannya. Jadi bisa disesuaikan dengan bagian yang medianya aja. Ketika cahayanya dari terang ke gelap itu kan ada fase pergerakannya, perubahannya. Nah, itu ditandain di tengah-tengahnya, di crop seperti ini, dibagi. Jadi tinggal dibagi aja ya biasa, bagi di playhead. Nah, kalau sudah, terus tinggal diatur cahayanya naikin atau turunin. Terus kalau ada perubahan lagi di jarak tertentu, dibagi lagi, jarak tertentu bagi lagi, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau udah sesuai, maka hasilnya udah pas. Nah, nanti akan seperti ini. Meskipun dengan catatan, kalau dengan menggunakan smartphone memang tidak terlalu maksimal ya hasilnya. Kadang misalnya sudah seperti ini, tetap aja masih ada tuh bagian di tengah-tengah antara objek kiri dan kanan, itu di bagian bangku itu masih ada sedikit belang. Memang seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa disiasati dengan disimpan terlebih dahulu. Jadi setelah selesai sampai akhir ya, kita misalnya sudah crop semua bagiannya, sudah diatur, warnanya disamakan. Nah, terakhir adalah disimpan. Setelah disimpan, untuk bagian berikutnya kita buka lagi filenya yang tadi, yang sudah hasil simpanannya dibuka lagi. Caranya adalah kita mengatur pengaturan penyesuaiannya lagi. Kalau pengaturan normalnya kan tadi mungkin dari nol lagi. Coba saya nolkan semuanya. Kadang kalau dinolkan semua ya masih ada kelihatan gitu. Tuh, seperti ini masih kelihatan sebenarnya. Jadi dimainkan sedikit ya pengaturan pencahayaannya, mungkin bisa dinaikkan kecerahannya. Lalu di sini juga seperti bagian mana ya? Sebentar. Ini bagian gamma ini bisa dimainkan sedikit. Jadi biar agak lebih samar gitu. Jadi bisa dimainkan penyesuaiannya. Biasanya umumnya kalau saya memainkan gamma, bayangan, highlight, lalu getar atau vibrance, kontras sedikit biasanya, nggak terlalu, dan pencahayaan biasanya itu yang dimainkan biar hasilnya sesuai. Nah, jika selesai kita bisa menambahkan mungkin dengan teks ataupun musik. Nah, itu saja. Jadi seperti ini hasilnya ya, terlihat
lebih natural gitu. Jadi nggak kelihatan terpisah gitu, seolah-olah memang seperti ada dua orang dalam satu video. Oke, itu tadi sedikit mungkin sedikit ilmu yang bisa saya bagikan. Jadi seperti itu tekniknya. Memang agak sedikit rumit. Jadi dengan one take rekaman, terus kita harus mengejar waktu agar rekaman juga tidak terlalu panjang dan memakan memori. Ya memang seperti itu. Jadi itu langkah paling sederhana kalau memang mungkin alat yang kita gunakan memang seadanya. Jadi seperti itu. Yaitu dengan mengatur titik fokus dan kita harus siap dalam kondisi untuk mengejar target running time. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang bisa saya share kepada kalian yang mungkin menyaksikan tayangan ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.